Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih dapat melanjutkan materi. Sebelumnya minggu kemarin saya memang tidak mengisi ya. Jadi untuk hari ini saya akan langsung 2 sesi untuk mengganti pertemuan minggu lalu. Di bab selanjutnya ini akan kita bahas tentang sistem persamaan linear atau SPL. 2 minggu yang lalu Anda sudah saya beri penugasan untuk sebelumnya mempelajari, membaca, mencari jurnal tentang implementasi sistem persamaan linear dengan menggunakan berbagai metode ya. Jadi kemarin Anda sudah mencari jurnal bagaimana implementasi sistem persamaan linear di bidang komputer. Kemudian saya suruh untuk mereview tujuannya untuk apa, kemudian ada variabel apa saja yang digunakan. Nah, yang akan saya sampaikan pada materi hari ini itu ada beberapa hal. Yang pertama, saya nah di sini ya ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, alasan kita menggunakan sistem persamaan linear. Nah, di slide yang bisa Anda lihat ini ada contoh persoalan ya yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear. Kemudian nanti kita juga bahas bentuk persamaan linear itu seperti apa, kemudian metode-metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kemudian dari metode-metode tersebut ada 5, kalau tidak salah, tidak akan saya bahas semua, hanya ada 3 yang akan saya bahas. Kemudian nanti kita juga akan langsung praktek di MATLAB-nya, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan bantuan MATLAB ya. Jadi silakan Anda simak modul Anda, nanti kita bahas modul juga. Ini saya berikan persoalan pengantar dulu, kemudian nanti bisa Anda praktekkan sintak MATLAB yang juga sudah saya sertakan di modul Anda untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan beberapa metode. Sebelumnya mungkin saya bahas dulu contoh persoalan ya. Kenapa kita menggunakan sistem persamaan linear atau bagaimana sistem persamaan linear ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya sistem persamaan linear ini waktu Anda SMA sudah dipelajari juga ya, hanya saja di sini metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan SPL itu ada beberapa yang dikembangkan selain dari metode yang sudah Anda pelajari di SMA. Biasanya kita gunakan itu penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi. Nanti akan dibahas juga metode substitusi sebagai pengantar. Hanya saja metode substitusi ini tidak bisa kita gunakan untuk persoalan yang variabel sistem persamaan linearnya itu banyak, atau persamaan matematikanya itu dimensinya tinggi ya. Jadi kalau dibuat matriksnya itu lebih dari 3x3. Nah, di sini saya contohkan persoalan yang sederhana saja ya, terdiri dari 2 variabel. Contoh permasalahan yang pertama, seorang pembuat boneka ingin membuat 2 macam boneka, yaitu boneka A dan boneka B. Kedua boneka tersebut dibuat dengan menggunakan 2 macam bahan, yaitu potongan kain dan kancing. Boneka A membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing, sedangkan boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 kancing. Nah, sekarang di sini permasalahannya adalah berapa buah boneka A dan boneka B yang dapat dibuat dari 82 potong kain dan 62 kancing. Jadi di sini kalau Anda lihat permasalahannya adalah ada 2 buah jenis boneka yang diproduksi ya, boneka A dan boneka B, di mana boneka A itu membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing, sedangkan boneka B-nya membutuhkan 8 kain dan 8 kancing.
Nah, kalau misalnya Anda mempunyai persediaan 82 potong kain dan 62 kancing, itu kira-kira ada berapa boneka A dan B yang bisa Anda buat? Persoalan yang paling sederhana lain yang mungkin bisa kita temui di kehidupan sehari-hari juga, misalnya penjual gorengan itu ya. Bahan dasar membuat gorengan itu apa? Tepung, telur, tepung terigu, telur, kemudian apalagi tepung dan telur lah ya. Misalnya Anda punya 10 kilo tepung dan 100 butir telur, kemudian Anda buat gorengan ada 3 macam, misalnya tahu goreng, kemudian bakwan, kemudian tempe goreng. Nah, itu kira-kira Anda bisa membuat berapa tahu, berapa tempe, berapa bakwan kalau misalnya masing-masingnya tahunya butuh sekian gram tepung, kemudian bawaannya butuh sekian gram tepung dan telur, seperti itu ya contohnya. Ini kalau di industri skala besar, hal ini sangat dibutuhkan ya, untuk mengetahui berapa bahan dasar yang tersedia, kemudian berapa produk yang mereka hasilkan. Jadi sehingga ujungnya nanti adalah keuntungan maksimal yang bisa mereka peroleh itu berapa. Ya, jadi untuk memperkirakan dari semua bahan yang ada, dari semua produk yang dibuat, itu nanti keuntungannya berapa yang mereka peroleh. Itu hasil tujuan akhirnya untuk mengetahui profit, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada juga sebuah industri furniture nih, sama juga ya, ada 3 produknya, kursi, meja, lemari. Kemudian satu kursi butuh 2 papan, 6 ring dan 10 paku. Kemudian satu mejanya butuh 2 papan, 6 ring, 12 paku. Kemudian satu lemari butuh 10 papan, 10 ring dan 20 paku. Kalau papannya tersedia 108, kemudian ringnya tersedia 204 dan pakunya tersedia 376, berapa buah kursi, meja dan lemari yang bisa Anda buat? Nah, persoalan seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier ya. Jadi silahkan Anda buka penjelasan tentang sistem persamaan linier di modul Anda. Ada 5 metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linier ini. Tapi nanti kita batasi, tidak kita bahas semua ya, tidak kita bahas semua. Nah, silahkan Anda buka modul Anda ya. Kalau Anda masih ingat, persamaan matematika itu biasanya dituliskan dalam bentuk umumnya itu apa? AX plus BY kemudian sama dengan Z, biasanya seperti itu. Di modul juga sudah saya uraikan bentuk umum persamaan linier. Jadi untuk mengingatkan Anda kembali bahwa di sini bentuknya nanti dari persamaan ini akan kita buat tetap larinya ke matriks. Matriks ini yang kemudian akan kita selesaikan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengetahui hasil akhir. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, ada 3 jenis matrik di sini. Yang A ini namanya matrik koefisien. Ya, jadi koefisien di depan variabel X, Y-nya. Ini namanya matrik koefisien. Sedangkan B-nya ini namanya matrik konstanta dan X-nya ini dinamakan variabel. Ya. Variabelnya bisa X, bisa Y dan seterusnya. Jadi yang di depan variabel ini namanya adalah matrik koefisien. Kemudian Z hasil akhirnya ini, B-nya di sini ini adalah matrik konstanta. Nah, kemudian di sini ini tadi penyelesaiannya ya. Nah, di modul itu sudah saya uraikan juga bahwa di sini kita selain mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara manual, nanti akan kita praktekkan juga dengan menggunakan MATLAB ya.
Sebenarnya kalau menggunakan MATLAB itu ada fungsi-fungsi yang sudah tersedia bisa kita langsung panggil. Seperti ini, inverse matrix dan determinan. Inverse matrix dan determinan itu sebenarnya kalau di MATLAB sudah ada fungsinya. Ya, pakai fungsi det dan kemudian pakai fungsi inverse itu inv. Hanya saja kemarin memang tidak saya beritahu terlebih dahulu, Anda masih menyelesaikan mencari determinan matrik dan juga inverse itu dengan cara manual. Karena kalau langsung saya beri fungsinya, ya, Anda tidak berlatih untuk mengerjakan mencari determinan dan inverse itu secara manualnya seperti apa. Ya, nanti bisa kita lihat di praktikum MATLAB-nya. Nah, metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu adalah dengan metode substitusi. Ya, kalau ini saya rasa Anda sudah tidak asing lagi. Dari SMP sudah belajar nih ya, substitusi, metode substitusi. Ya, bentuknya Anda lihat, Anda juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan bentuk persamaan matematika yang seperti ini. Tadi saya bilang yang di depan ada matrik koefisien, kemudian ada variabel dan ada konstanta. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita menyelesaikan contoh permasalahan tadi itu soal matematika seperti itu harus kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk model matematika. Ya, dirubah dulu dalam bentuk model matematika sehingga dari soal cerita itu Anda harus tahu dulu variabelnya yang mana, koefisiennya, nilai koefisien variabel itu berapa saja, kemudian konstannya yang mana saja. Ya, nanti saya tunjukkan. Saya jelaskan dulu untuk metode substitusi ini ya seperti biasa ya, substitusi. Pada metode substitusi, penyelesaian SPL dimulai dengan mencari solusi untuk Y dari persamaan kedua. Ya, soalnya di sini kenapa kita mulai dari persamaan kedua? Karena apa? Y-nya ini koefisiennya bernilai 1. Koefisien di depan Y ini kalau nilainya 1 di depan X atau di depan Y atau di depan Z ya. Kalau nilainya 1 maka dia tidak ditulis. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui dari persamaan 2 ini 2x dikurang y sama dengan 1. Itu berarti y-nya bisa kita cari, yaitu y-nya sama dengan 2x dikurang 1. Ini pindah ruas ya. Negatif y pindah ruas ke kanan jadi y, kemudian 1 pindah ruas ke kiri jadi negatif. Ya, kemudian dari sini ketemu y-nya ini kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya apa? 2x plus 3y sama dengan 5, sehingga y-nya di sini kita ganti dengan 2x min 1, sehingga ketemu 2x plus 6x dikurang 3 sama dengan 5, 8x sama dengan 8, sehingga ketemu x-nya 1. Nah, x1 ini kemudian kita substitusikan boleh persamaan 1 atau ke persamaan 2, sehingga didapat y-nya sama dengan 1. Cukup sederhana ya kalau metode substitusi ini. Nah, silahkan Anda latihan. Saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk metode substitusi. Anda bisa cari persoalan yang lain yang bukan hanya 2 persamaan, mungkin 3 persamaan. Nah, kemudian cara yang berikutnya, metode yang berikutnya untuk menyelesaikan SPL itu ada yang namanya aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini dasarnya Anda harus tahu cara menghitung determinan. Ya, jadi untuk aturan Cramer ini cukup sederhana juga. Cukup Anda mengetahui determinan dari matrik-matrik yang ada. Ya. Misalnya diketahui ada 3 persamaan seperti ini, maka kita buat dulu matriks augmented-nya. Ya, matriks augmented itu terdiri dari matrik koefisien dan juga variabel tadi, kemudian ada konstantanya. Ya, kemudian dicari determinan matriknya. Nah, karena Anda sudah tahu determinan matrik itu dapat dicari dengan berbagai metode juga.
cara yang sederhana pakai metode Sarus. Atau kalau di MATLAB Anda bisa langsung menggunakan fungsi det. Ya, det dalam kurung panggil nama matriknya. Nah, di sini saya contohkan ada 3 persamaan di sini. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Kemudian X1 plus 2X2 dikurang X3 sama dengan 2, dan 2X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 10. Kalau dibuat matrik augmentednya, ya, matrik koefisiennya itu seperti ini. Jadi matrik koefisien itu berarti kita ambil dari koefisien setiap variabel. Di sini variabelnya ada 3 untuk masing-masing persamaan. Ada 3 persamaan, variabelnya ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, untuk persamaan pertama, koefisien di depannya ini adalah 1, 1, 1. Sehingga matrik baris pertama kita tuliskan 1, 1, 1. Kemudian persamaan yang kedua itu koefisien di depan matrik X1, X2, X3-nya adalah 1, 2, dan min 1. Sehingga di baris kedua matrik kita tuliskan 1, 2, dan min 1. Kemudian persamaan ketiga 2X1 plus X2 plus 2X3. Di sini kita tuliskan berarti di baris ketiga koefisien matriknya adalah 2, 1, dan 2. Kemudian konstanta di belakang ini kita buatkan matrik tersendiri, namanya matrik konstanta. Kita simbolkan dengan B kecil di sini. Kita namain matriknya dengan matrik B kecil, yaitu matrik yang berisi nilai-nilai konstanta dari persamaan disusun secara kolom. Ya, jadi ada 3 baris yang mengidentifikasikan 3 persamaan. Di sini matrik B-nya berisi nilai 6, 2, dan 10. Nah, kemudian kita harus mencari nilai determinan A1. A1 itu adalah matrik A yang kolom pertamanya itu kita ganti, ya, kita isi dengan matrik B atau matrik konstanta. Jadi matrik A1 itu adalah matriks A yang kolom pertamanya kita ganti dengan matriks B, sehingga matrik untuk mencari nilai determinan A1 itu berarti mencari nilai determinan matrik A yang elemen-elemen matrik A kolom satunya itu diganti dengan nilai 6, 2, 10. Jadi tadinya 1, 1, 2 kita ganti dengan 6, 2, 10. Kolom 2 dan kolom 3 tetap, ya. Sehingga di sini ketemu negatif 2. Kemudian untuk matrik A2-nya, determinan matrik A2 itu berarti matrik A yang kolom keduanya kita ganti dengan matrik B, sehingga kolom kedua yang tadinya berisi nilai 1, 2, 1 itu kita ganti dengan 6, 2, 10. Nah, Anda bisa gunakan metode Sarus atau langsung dicari determinan matriknya dengan menggunakan MATLAB. Di sini ketemu determinan matrik A2-nya adalah min 4. Kemudian selanjutnya 3, ya, matrik A3 itu adalah matrik A yang kolom ketiganya kita ganti dengan matrik B. Jadi jumlah determinan matrik A1, A2, A3 ini tergantung jumlah persamaan matriknya, ya. Kalau persamaan matriknya ada 4 atau 5, ya berarti Anda harus mencari nilai A1, A2, A3, A4 atau bahkan sampai A5. Nah, terakhir kita cari determinan matrik A-nya itu sendiri. Di sini ketemu min 2. Sehingga untuk mencari nilai variabel X1, X2, dan X3 bisa kita hitung dengan membagi nilai determinan A1 dengan nilai determinan A. Jadi X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. X2 berarti determinan A2 dibagi determinan A. Dan X3 berarti nilai determinan A3 dibagi determinan A.
Sehingga di sini ketemu nilainya X1-nya 1, X2-nya 2 dan X3-nya 3. Nah, di sini di bawahnya ini juga sudah saya sisipkan juga bagaimana cara mencari sistem persamaan linear untuk menghitung dengan aturan Cramer. Ini bukan inverse ya, sebenarnya ini adalah menghitung penyelesaian SPL. Silakan direvisi di modul Anda dengan aturan Cramer. Nah, di sini Anda bisa lihat sebenarnya kita menghitung determinan matrik itu nggak usah panjang-panjang pakai metode Sarus, pakai metode minor kofaktor ya. Di MATLAB sendiri itu sudah ada fungsi untuk menghitung determinannya, namanya dengan fungsi det. Ini ya, fungsi det, kemudian panggil matriksnya. Nah, jadi nanti kalau di soal ujian Anda, tapi tergantung soalnya, Anda saya suruh untuk menghitung determinan itu langsung menggunakan fungsi matrik di MATLAB atau menggunakan cara manual. Nah, ya. Di sini sudah saya berikan contoh sintak dalam MATLAB-nya, bagaimana membuat matrik A-nya, membuat matrik B-nya, kemudian membuat matrik A1-nya, karena kita harus mengubah kolom. Kalau A1 ini berarti, nah ini ya, A1 dalam kurung titik 2, 1 sama dengan matrik B. Anda masih ingat? Kalau seperti ini dalam MATLAB itu berarti maksud perintahnya adalah matrik A1 dalam kurung, ini yang di depan baris, yang di belakang kolom ya. Untuk semua baris, kolom pertama itu ganti ya, ini sama dengan ganti nilainya dengan matrik B. Sehingga kalau Anda enter, nanti akan secara otomatis matrik A itu kolom yang pertamanya akan diisi dengan matrik B, yaitu 6, 2, 10. Demikian juga yang baru kemudian dicari determinannya. Untuk mencari determinan matrik A, cukup kita ketikkan det, kemudian dalam kurung panggil nama matriknya. Ya, kita simpan dalam variabel det determinan underscore A1, atau Anda bisa juga menuliskan dengan nama variabel yang lain. Ya, jadi di sini variabel det underscore A1 ini fungsinya untuk menampung nilai determinan dari A1. Sedangkan fungsi determinannya sendiri kalau dalam MATLAB itu bisa dicari dengan mengetikkan nih det saja. Ini sebenarnya Anda bisa juga langsung mengetikkan det saja, ini nggak usah di depannya. Tapi nanti Anda kesulitan sendiri ketika mau memanggil nilai determinan A1. Karena apa? Kalau di MATLAB, kalau Anda ingat, kalau kita tidak memberikan nama variabel atas suatu nilai, itu nanti di jawabannya itu ditampung dalam variabel ans, dimana ans itu ya nggak bisa dipanggil, ya nggak bisa dipanggil lagi karena itu penyimpanan sementara temporary dari MATLAB. Nah, silahkan Anda cobakan di MATLAB ya, contoh yang ada di modul nih sampai hasil akhirnya seperti ini ya, tuh. Kemudian untuk persoalan kita tadi, contoh soal tadi ya, contoh soal yang tadi, kalau ini ya, contoh persoalan yang pertama tadi saya perbesar. Kalau misalnya kita ingin buat matriksnya ya, tadi permasalahannya apa? Nah, ini ya. Nih, tadi masalah boneka ya, boneka A dan B. Boneka A butuh 10 potong, 6 potong kain dan 6 kancing. Boneka B butuh 8 kain, 8 kancing. Kemudian permasalahannya berapa buah boneka A dan B yang dapat dibuat. Nah, ini soal cerita ini harus kita modelkan dulu dalam persamaan matematika. Untuk memodelkannya Anda butuh variabel untuk menampung jumlah boneka. Ya, jadi di sini saya misalkan X itu adalah jumlah boneka A. Jadi X ini kita gunakan untuk variabel yang kita gunakan untuk menampung nilai jumlah boneka A, dan Y-nya adalah variabel untuk menampung jumlah boneka B. Kemudian untuk setiap bahan dinyatakan bahwa potongan kain
10 untuk boneka A plus 8 untuk boneka B, persediaannya ada 82. Kemudian kancingnya ada 6 untuk boneka A dan boneka B. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya buatkan di sini tabel ya, tabel. Mungkin kalau dibuat tabel Anda bisa lebih paham. Saya tambahkan tabel di sini. Insert tabel, kolomnya 1, 2, 3. Ini 4. Di sini produknya ya. Produknya ada boneka A, boneka. Nah, produknya ada boneka A, kemudian ada boneka B. Kemudian bahan, kita punya bahannya ada kain dan juga ada kancing ya. Masing-masing bahan itu punya persediaan. Untuk boneka A itu jumlah kain yang digunakan adalah 10, kemudian kancingnya ada 6, sedangkan boneka B itu kainnya butuh 8 potong dan kancingnya butuh 8 kancing. Sedangkan persediaannya sendiri itu kainnya ada 82 dan kancingnya ada 62 ya. Kain di sini kita gunakan ya, kainnya. Jadi X dan Y nya di sini digunakan untuk jumlah kain. Jumlah kain jumlah boneka A. Kainnya 10, untuk boneka A butuh 10, boneka B 8. Ini kalau kita buat persamaan matematikanya, maka persamaan yang pertama ya, itu untuk kainnya 10X ditambah 8Y, hasilnya adalah ya untuk kain ya. Persamaan pertama itu untuk merepresentasikan jumlah kain pada masing-masing produk boneka, yaitu boneka A dan boneka B ya. Di sini boneka A tadi kita simbolkan dengan X, boneka B kita simbolkan dengan Y ya. Sehingga di sini bisa kita buat persamaannya. Persamaan pertama ya, ini untuk merepresentasikan kain ya, merepresentasikan jumlah kain pada boneka A dan B. Jadi kita simpan dalam persamaan 1 ya. Persamaan 1, persamaan 1 itu berarti bunyinya adalah 10X ditambah 8Y sama dengan 82. Kemudian yang kedua adalah merepresentasikan jumlah kancing pada boneka A dan B. Itu menjadi persamaan 2. Jadi persamaan 2 kalau dibuat model matematikanya itu menjadi 6X ditambah 8Y sama dengan 62. Nah, kalau sudah terbentuk persamaan matematikanya, maka baru Anda bisa membuat matriks augmented-nya. Jadi memang effortnya di sini ya, effortnya atau usahanya di sini adalah yang menjadi kendala adalah bagaimana Anda memahami soal cerita ini, kemudian merepresentasikannya dalam bentuk tabel untuk membuat persamaan matematika ya. Kalau Anda sudah bisa membuat tabelnya,
dari tabel ini bisa dibentuk persamaan matematikanya, baru Anda bisa membuat matrik augmented-nya. Ini kan kalau kita tulis, maka matrik A-nya itu ini kita insert ya. Kita insert matrik A-nya itu berarti baris pertamanya itu berarti 10 ya, kalau dalam MATLAB baris pertama itu 10, kemudian 8 ya. Terus baris yang kedua isinya adalah 6 dan 8. Sedangkan matrik B-nya, matrik konstantannya itu berarti sama dengan 82. Terus baris yang kedua adalah 62. Nih. Ya, jadi usaha Anda itu adalah di sini memahami soal cerita, kemudian membuat tabelnya. Dari tabel ini fungsinya adalah untuk membuat persamaan matematika. Anda kalau sudah ketemu persamaan matematikanya itu sudah mudah ya. Jadi memang Anda harus benar-benar memahami soal ceritanya seperti apa. Seperti contoh yang tadi, satu lagi itu ada ini. Nih, permasalahan furniture tadi. Nah, silahkan Anda coba untuk ya, nanti saya sertakan di slide. Coba untuk menyelesaikan contoh yang ini, contoh yang kedua nih ya. Contoh 1 tadi sudah saya coba untuk membantu bagaimana membuat tabel dan persamaan matematikanya. Nah, sekarang silahkan Anda cobakan untuk mengerjakan contoh permasalahan yang kedua, dibuat tabel, dibuat persamaan matematikanya, kemudian Anda coba selesaikan dengan menggunakan metode Cramer. Jadi coba Anda selesaikan dengan menggunakan metode Cramer. Ya, coba Anda selesaikan dengan metode Cramer. Kemudian Anda praktekkan bagaimana cara menyelesaikan Cramer itu di MATLAB. Ini sudah saya di modul sudah saya beri contoh. Untuk yang 3 ya, ini ada 3 persamaan. Contoh yang kedua ini juga kalau kita buat ada 3 persamaan matematika. Kalau masih belum paham, silahkan Anda temui saya di ruang prodi, sambil Anda bawa laptop Anda. Kemudian jangan lupa MATLAB-nya disediakan. Ya, nanti bisa kita bahas. Untuk sementara silahkan Anda coba dulu untuk menyelesaikan contoh permasalahan 1 dan permasalahan 2 ini. Ya, nanti ini yang barusan saya tambahkan di contoh ini. Mana tadi? Oh, yang ini ya. Nanti saya sertakan di slide yang bisa Anda download lewat Flickr. Ya. Untuk video yang berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss ya. Di sini langkahnya memang agak panjang, jadi mungkin nanti kita langsung saja Anda mempraktekkan. Intinya juga sama ya, mencari nilai koefisien X1, X2, X3. Cuma dengan menggunakan metode Gauss ini dimensi matriknya lebih lebar ya, biasanya digunakan untuk matrik berukuran 3x3 ke atas. Meskipun kita juga bisa menyelesaikan SPL matrik berukuran 3x3 ini dengan metode Gauss. Nah, ini di modul juga sudah saya sertakan contoh sintak MATLAB. Nah, ini kalau yang ini Anda ngetiknya di M-file-nya ya, di M-file-nya nanti contoh program hasil akhirnya seperti apa itu juga sudah saya berikan di sini contohnya. Jadi nanti kalau Anda run di command Windows, Anda panggil nama filenya Gauss gitu, maka akan muncul di sini ya. Anda disuruh memasukkan variabel-variabelnya, kemudian matriksnya, kemudian matrik konstantannya.
Nah, nanti bisa dicek apakah hasilnya sama kalau dikerjakan dengan Kramer atau dikerjakan dengan Gauss. Untuk sementara silahkan Anda cobakan untuk mengerjakan contoh permasalahan yang saya terangkan di awal tadi dengan menggunakan aturan Kramer. Demikian penjelasan saya untuk SPL metode Kramer. Nanti kita sambung lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.